Oke, mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa gabung lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah struktur data, di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang struktur data linked list, khususnya yang single linked list sirkular ya. Kalau yang minggu lalu kita sudah membahas tentang linked list yang biasa, yang tidak sirkular, dan kita implementasikan di dalam bahasa pemrograman Java. Pada kesempatan malam hari ini juga saya akan menjelaskan tentang single linked list yang sirkular, dan kita coba untuk membuat aplikasinya di Java. Sebelumnya tapi saya mengingatkan lagi bahwa tugas minggu kemarin mulailah Anda kerjakan supaya nanti di minggu yang akan datang ya, minggu ke-8 berarti ya, ini satu kali pertemuan lagi, setelah itu nanti kita UTS bisa dikumpulkan ya sekaligus dengan UTS-nya gitu ya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Materi PPT-nya tolong Anda download lagi ya, karena ada beberapa perbaikan ya yang sudah saya lakukan tadi sore, khususnya merubah sintak bahasa Pascal yang dulu saya buat menjadi bahasa Java gitu ya. Berikutnya saya share. Oke. Ya, untuk mengingat lagi ya, di Java-nya ini yang kemarin ya, untuk yang single linked list yang biasa itu sudah saya perbaiki programnya. Tinggal nanti tugasnya Anda tambahkan programnya sesuai dengan judul dari nama prosedurnya. Misalkan ini ya, tugas pertama itu adalah Anda ditugaskan untuk membuat program dalam rangka menyisipkan data sebelum elemen ke K. Misalkan nanti N-nya 5 berarti menyisipkan elemen di urutan keempat. Maksudnya begitu ya. Nah, kemudian tugas yang kedua menyisipkan data setelah elemen ke N. Nah, misalkan nanti N-nya diisi 5 berarti nanti menjadi elemen ke-6 gitu ya. Ispannya itu 1, 2 ya, yang lainnya sudah saya buatkan. Nah, kemudian tugas yang ketiga menghapus data elemen ke N. Ya, misalkan nanti N-nya diisi 5 berarti elemen urutan kelima dihapus. Kemudian tugas keempat menghapus data X, misalkan menghapus data Irul misalkan ya, maka nanti elemen yang infonya Irul dihapus gitu ya. Itu keempat. Kelima menghapus data sebelum data X. Nah, misalkan di sini data X-nya diisi Irul, berarti data sebelumnya si Irul itu harus dihapus. Ini kebalikannya, tugas ke-6 setelahnya data X. Misalkan data X-nya diisi Irul, berarti yang dihapus adalah data setelah Irul gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa Anda kerjakan ya. 5 program yang harus Anda selesaikan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang single linked list sirkular. Kita kembali dulu ke teorinya ya. Baik, single linked list sirkular itu sebetulnya hampir sama dengan single linked list biasa, cuma di sirkular ini ujungnya ya tidak menunjuk ke nol ya, tetapi kembali ke elemen pertama. Jadi seperti rantai di sepeda kita gitu ya, itu kan terhubung terus ya, kita nggak tahu mana ujung awalnya dan ujung akhirnya kita nggak tahu ya. Kalau di single linked list sirkular ini nanti
elemen pertama adalah elemen yang dipegang oleh head, ya. Elemen terakhir adalah elemen yang menunjuk ke head, ya. Intinya begitu. Jadi single linked list sirkular merupakan bentuk pengembangan dari linked list, single linked list biasa yang pointer elemen terakhirnya atau last element menunjuk ke elemen pertama atau elemen yang ditunjuk oleh head. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ini dulu ya. Misalkan saya punya data secara model fisik begini. Jadi head itu memegang elemen ya, atau simpul di alamat keempat. Berarti si Irna megang elemen kedua, simpul yang ada di alamat kedua. Nah, Ika memegang simpul atau elemen yang berada di alamat keenam. Irin megang simpul yang megang ada di alamat kelima. Ida megang elemen atau simpul yang ada di alamat ke-1, Indah. Ya. Nextnya Indah 4. Kembali lagi ke sini ya. Nah, Irna. Berarti Indah ini menjadi elemen terakhir ya. Tapi elemen terakhir nextnya bukan 0, tapi megang kembali ke simpul pertama yang dipegang oleh head, yaitu si Irna. Secara logika bisa digambarkan semacam ini. Nah, jadi head megang Irna megang Ika megang alamatnya Irin megang alamatnya Ida megang alamatnya Indah sendiri megang alamatnya si Irna. Jadi muter gitu ya. Nah, secara gambar mungkin hanya ditambahkan panah sederhana begini, tapi konsep programnya tidak sesederhana seperti digambar. Kita harus memikirkan beberapa hal ya, sehingga nanti proses semacam traversingnya atau pengunjungan elemen, mulai elemen pertama sampai elemen terakhir itu tidak berputar juga. Jadi cukup sampai di Indah gitu ya. Nah, masalahnya Indah itu nextnya bukan 0, ya, tapi dia megang ke elemen pertama. Ya, nah nanti bagaimana caranya untuk menghentikan supaya tidak berputar. Ya, oke. Algoritma traversing, inserting, dan deleting elemen pada circular single linked list sedikit berbeda dengan single linked list biasa. Ya. Operasi dasar pada circular single linked list, ya, operasi traversing contohnya. Nah, ini bagaimana menampilkan seluruh isi data dari linked list yang sirkular tersebut. Ya, perbedaannya di sini ya. Jadi kalau yang single linked list biasa, ya kita tinggal while p next-nya tidak sama dengan while p tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau kita di sini pengujiannya di bawah ya, di mana bukan tidak sama dengan 0 tapi tidak sama dengan head gitu ya. Jadi kalau saya ilustrasikan ya. Nah, misalkan P itu pertama menunjuk ke Irna, apa yang ditunjuk head ya. Kemudian dicetak Irnanya P sama dengan P next menunjuk Ika ya. Ikanya dicetak, P sama dengan P next menunjuk Irin, Irinnya dicetak, P sama dengan P next menunjuk Ida, D-nya dicetak, ya, P next Indah, ya, P-nya dicetak, kemudian next, P-nya kan kembali ke Irna. Nah, karena pengujiannya P tidak sama dengan head, ya, selama P tidak sama dengan head, dia next terus dan cetak. Ketika P-nya sudah sama dengan head lagi, maka prosesnya selesai. Oke, ini kita buat dulu ya. Kita contohkan di sini. Ya, kita kan kemarin sudah membuat kelas single linked list circular di sini. Kita double klik. Ya, kita tinggal di sini. Sebagian saya copy saja dari yang single linked list biasa, biar cepat ya. Ya. Oke,
Di sini single link list circular gitu ya. Yang ini untuk konstruktornya sama. Kemudian 3 variabel ya, head, P, dan R. Tipenya kelas dari simpul satu arah ya. Oke, kemudian kita bikin yang untuk menampilkan semua data ya, prosedurnya ya, prosedur void gitu ya nanti. Sebentar saya kopikan saja di sini hampir sama ya. Oke. Nah, bedanya ya saya uji dulu if head jika head sama dengan 0 ini maka cetak peringatan bahwa listnya kosong gitu ya. Oke, linked listnya atau empty ya atau kosong gitu aja ya, kosong. Nah, else baru kita proses yang ini ya. Oke, ya begini. Nah, oke. Kemudian saya rubah bentuk while-nya. Jadi saya do dulu. Ya. Saya pindah ke sini. Nah, ya. Berulang selama P-nya tidak sama dengan head. Ya. Jadi kalau sudah sama dengan head berarti dia berulang gitu ya, sudah berulang ya. Kembali ke apa namanya? Kembali ke elemen pertama gitu ya. Nah, kemudian di akhir ini nyetak P titik info. Jadi kalau sudah kembali ke elemen pertama berarti dia sudah berputar gitu ya. Nah, sementara ini dulu ya, pertama kita pesankan 3 variabel head, P, dan R tipenya simpul satu arah. Kemudian kita bikin konstruktornya ya, head-nya sama dengan 0. Kita pastikan bahwa single link list ini yang sirkular ini pada awalnya tidak ada anggotanya atau tidak ada elemen yang tercatat di single link list sirkular. Dan kita buat prosedur ya, tampilkan semua data gitu ya. Ya, di sini masih tertulis prosedur, mestinya public void gitu ya, itu berarti prosedur. Oke, nggak masalah. Kemudian hari ini kok saya buang saja ini animasinya. Oke. Oke, ini saya buang juga semuanya. Ini keliru. Public void store. Oke. Sementara ini dulu saya perbaiki, saya tampilkan lagi. Oke, ini sudah untuk menampilkan semua datanya. Oke. Kita loncat dulu ke penyisipan data ya. Penyisipan data itu bisa di awal, di tengah, di akhir atau pada kondisi-kondisi tertentu.
Contoh berikut ini adalah bagaimana menyisipkan data di awal ya. Saya loncat dulu ke ilustrasinya. Ya. Penyisipan data di awal itu ya bisa terjadi dua kondisi. Pertama, kalau listnya kosong ya, jadi link listnya kosong atau headnya masih nol gitu ya, megang nol, maka simpul yang baru ya, dia nextnya harus menunjuk ke dirinya sendiri ya. Jadi head sama dengan B, ini baru ya, simpul baru, misalnya B itu simpul baru, head sama dengan B next, nah, B next-nya, simpul baru next-nya itu sama dengan head ya, atau sama dengan B, boleh. Jadi pertama head sama dengan B, head sama dengan apa yang ditunjuk oleh B gitu ya. Kemudian B next-nya adalah sama dengan B atau dirinya sendiri atau sama dengan apa yang ditunjuk oleh head ya. Ini kondisi pertama kalau headnya atau listnya masih kosong. Kalau listnya sudah ada, Anda perhatikan di sini ya, misalkan awalnya head itu megang Ika, Ika megang Irin, Irin megang Ida, Ida megang Indah, nextnya Indah megang Ika ya, sorry ke sini ya. Jadi Indah ini elemen terakhir gitu ya. Maka yang dilakukan adalah begini. Pertama, bikin baru ya. Ini Irna misalkan dipegang oleh B ya. Irna, next-nya biarkan, next-nya 0 dulu ya. Kemudian yang kedua ya, langsung ketiga ini ya. Atau ya, ini P sama dengan head ya. Pertama P sama dengan head, kemudian next sampai next-nya P. Nah, next-nya P itu sama dengan head. Artinya P harus megang elemen terakhir gitu ya. Jadi begitu, jadi P next selama P next-nya tidak sama dengan head gitu ya. Nah, ketika P-nya megang Indah ini, maka next-nya P yang awalnya megang Ika, yang awalnya sama dengan apa yang dipegang oleh head, itu sama dengan ya, P next-nya sama dengan B, apa yang dipegang oleh B. Kemudian next-nya P sama dengan head. Nah, gitu ya. Mungkin agak membingungkan ya, tapi Anda cerna aja ilustrasinya ini nanti akan ketemu ya. Jadi programnya ini ya. Pertama kita pesan simpul baru, tipenya simpul satu arah ya, kemudian diisi infonya ya. Misalkan tadi yang baru itu kan Irna ya, Irna berarti nanti simpul baru infonya adalah Irna. Kemudian diuji. Nah, ini kondisi yang pertama jika listnya masih kosong atau headnya sama dengan 0 gitu ya. Maka headnya sama dengan simpul baru atau B tadi. Kemudian simpul baru titik next-nya atau B next-nya sama dengan head. Atau boleh saja simpul baru titik next-nya sama dengan simpul baru. Sama saja. Gitu ya. Nah, kondisi berikutnya, kondisi yang kedua, kalau head-nya tidak 0 atau ada di listnya itu sudah ada isinya, maka Anda arahkan dulu P-nya sampai megang elemen terakhir ya, mulai dari P sama dengan head, kemudian berulang selama P next-nya tidak sama dengan head ya, lakukan ini P sama dengan P next terus berputar ya. Ini ya, pertama P-nya sama dengan head, kemudian next sampai P next-nya sama dengan head ya. Artinya P ini harus memegang elemen terakhir gitu ya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian P next sama dengan simpul baru atau sama dengan B kalau di ilustrasinya itu. Nah, simpul baru titik next sama dengan head. Nah, sama dengan apa yang ditunjuk head. Nah, kemudian head-nya sendiri berpindah ke simpul baru. Jadi terakhir itu
Hari ini saya akan hapus saja animasinya biar cepat. Nah, setelah B next-nya atau simpul baru next-nya sama dengan head, langkah ketujuh adalah head-nya yang tadi megang IK, dia harus menunjuk ke simpul baru, ya, apa yang ditunjuk oleh B ini ya. Head sama dengan simpul baru. Oke, kita coba implementasikan, ya. Kita coba implementasikan ya. Oke, kita coba di sini public void namanya sisip data di akhir ya. Sisip data di akhir. Oh ini sorry, sisip data di awal ini ya. Bentar. Keliru ya. Ini sisip data di awal ya. Ini ya tadi ya. Sisip ya, sisip data di awal ya. Kemudian parameternya adalah string info baru misalkan ya, dan kurung ya. Nah, ini kita pesan variabel simpul baru ya. Jadi simpul satu arah, kemudian variabelnya simpul baru. Ini Anda langsung bisa begini, sama dengan new simpul satu arah, dan langsung masukkan parameternya info baru. Jadi dua baris perintah ini bisa langsung dijadikan satu. Jadi sama dengan new simpul satu arah info baru itu langsung ditaruh di baris pertama ini boleh. Ya, kemudian kita langsung uji apakah listnya masih kosong atau sudah ada isinya. If head sama dengan 0, maka Anda lakukan ya, head ya, sama dengan simpul baru, kemudian simpul baru titik next ya, titik nextnya ya, jangan sampai salah, bisa sama dengan head ya, boleh begini, atau sama dengan menunjuk dirinya sendiri, simpul baru gitu ya. Nah, boleh begini. Nah, kita begini aja, simpul baru titik next sama dengan menunjuk dirinya sendiri, simpul baru. Boleh begini ya. Ini salah satu ya. Oke. Ini saya remix gitu aja. Jadi yang atas ya, simpul baru titik next sama dengan head gitu ya. Oke, kemudian else ya, else kalau listnya sudah ada isinya. Else ini oke, kita mulai dari P sama dengan head. P sama dengan head ya. Kemudian lakukan perulangan while P titik next ya, tidak sama dengan head, maka lakukan, karena dia satu baris bisa langsung P sama dengan P titik next gitu ya, tak perlu kurung kurawal gitu ya, jadi satu baris saja. Jadi ini yang ada kurung kurawal langsung jadikan satu
nggak masalah, karena cuma perintah yang dikerjakan dalam blok while ini cuma satu perintah. Oke, kemudian langsung p next-nya sama dengan simbol baru, p titik next sama dengan simbol baru. Ya, ini berarti langkah ke ini ya, simpul baru titik next sama dengan head, berarti langkah ke-6 ya, langkah ke-6. Nah, langkah ke-7 head sama dengan simpul baru ya. Head sama dengan p next-nya, ini langkah ke-5 ya, p next-nya sama dengan simpul baru ya, simpul baru next sama dengan head. Nah, simpul baru titik next sama dengan head. Nah, ini ya, langkah ke-5 dan langkah ke-6. Nah, langkah ke-7 head sama dengan simpul baru ya. Kita lihat algoritmanya sama, titik p next sama dengan simpul baru next sama dengan head sama dengan simpul baru ya. Ini oke, kita coba dulu dari dua prosedur yang kita sudah buat ya, prosedur sisip data di awal dan menampilkan semua data. Kita beralih ke program utama dari linked list ini, yaitu linked list ya, linked list underscore list, linked underscore list ya, ini ya. Yang kemarin kita sudah mencoba yang single linked list biasa. Oke, untuk yang single linked list biasa, ini saya remark saja. Ya, cara meremark kalau banyak baris, tinggal begini ya, sampai bawah ya. Cara meremark banyak baris begitu ya. Nah, oke, kemudian saya taruh, saya buat di bawah saja, ini saya copy biar tidak terlalu lama ya. Ini kita buat single linked list sirkular ya, yang sirkular gitu ya, SLLC. Nah, ini ya, ini sirkular juga ya, gini ya caranya. Jadi saya sudah punya variabel SLLC bertipe kelas single linked list sirkular. Nah, kita sudah bisa mencoba beberapa prosedur sebagai metodenya ya. Kita tinggal begini, SLLC dot, nah kita insert atau sisip data di awal ya. Misalkan tadi siapa, kalau menurut ini tadi kok tekan tombol N. Tekan tombol N ya, bentar ya. Terlalu banyak. Bentar. Pertama, oh ya, Irna gitu ya. Oh ya, ini contohnya ini ya. Kita nambahkan Indah dulu ya, Indah, Ida, Irin, Ika, baru nanti Irna ya. Nah, karena Indahnya
di belakang ya. Oke. Mulai dari indah ya, kemudian saya coba satu aja, tampilkan semua data ya. Kita coba dulu. Oke, kita coba running dulu ya dua perintah ini. Mestinya harus ada cuma satu ya. Nah, karena dia sirkular, di ujung akhir itu menunjuk ke elemen pertama, berarti nanti tampil dua indah. Nah, ya, jadi ini ada satu ya, cuma ada satu karena nextnya saya harus menunjuk si indah ya. Nah, jadi kalau kembali ke apa namanya ke elemen pertama lagi, berarti dia sudah berputar gitu ya. Oke, kita coba nambahkan lagi ida ya, ida, dan tinggal begini saya kopikan ya, ida, irin ya. Kenapa saya mulai dari belakang? Karena memang nyisipkan kan ini nyisipkan menjadi elemen pertama. Jadi yang masuk duluan akan menjadi elemen terakhir ya, geser 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 gitu ya. Irin dan ika. Macam ini saya tampilkan ya. Tapi nanti ika ya, ini ya. Ika, irin, ida, indah menjadi elemen pertama, elemen terakhir karena nextnya indah itu kembali ke ika gitu ya. Paham ya maksudnya? Oke. Nah, berarti sekarang nyisipkan si Irna. Apa betul nanti Irna nunjuk Ika, Ika Irin, Irin Ida, Ida Indah, Indah ke Irna gitu ya. Oke, kita cek. Ya. Nah, itu ya, Irna menjadi elemen pertama, Irna ke Ika, Ika ke Irin, Irin ke Ida, Ida ke Indah, Indah ke Irna. Nah, dah, benar berarti ya, nyisip di awal sirkular ya. Oke, dua prosedur ini sudah benar. Oke, berikutnya kita bikin ya, sisip data di akhir. Ya, kita lihat ilustrasinya dulu. Nah, sisip data terakhir itu sebetulnya sama dengan sisip data di awal. Ya, bedanya kalau sisip data di awal, headnya itu yang tadinya megang IK dipindah ke simpul baru yang baru masuk ya, sehingga nanti simpul yang baru masuk menjadi elemen pertama karena kesepakatannya di sirkular ini simpul yang dipegang oleh head adalah simpul atau elemen pertama. Nah, kalau terakhir itu langkah ke-7 tidak dilakukan. Jadi sampai langkah ke-6 saja. Ya. Nanti setelah pin next-nya sudah sama dengan head, maka lakukan langkah ke-5 ya. Pin next-nya sama dengan simpul baru. Langkah ke-6, simpul baru next-nya sama dengan apa yang ditunjuk oleh head itu ya. Nah, sudah selesai sampai di situ. Headnya tetap megang si IK. Ya, kalau headnya ini dipindah ke simpul baru berarti nanti ini menjadi program penyisipan di awal karena simpul baru menjadi elemen pertama. Itu ya. Nah, jadi sangat gampang, kita tinggal copy saja yang tadi itu ya. Tadi bukan ini. Ya, jadi saya copy saja ini.
sisip di akhir. Nah, akhir, kemudian langkah ke-7. Ini ya, langkah ke-7 ini saya hapus. Ya. Oke, saya simpan. Saya coba. Misalkan sekarang copy saja biar cepat. Sisip di akhir. Yang disisipkan di akhir itu apa? Jangan Irna deh, siapa ya? Irfan ya. Nah, ini Irna kan sudah masuk ya. Misalkan Irfan. Ya, Irfan ini ya. Nah, nanti setelah Indah itu Irfan. Nah, setelah Irfan dia menunjuk ke simpul pertama yaitu Irna ya. Kita lihat. Ya, ini hasil sisip di awal ya. Nah, ini berikutnya hasil sisip di akhir. Oh ya, sebentar. Oh ya, benar Irfan. Nah, setelah Irfan dia menunjuk ke elemen pertama yaitu Irna ya. Nah, jadi sebetulnya isi link listnya sampai di sini saja sampai Irfan. Nah, tapi dicetak semuanya itu saya tambahkan ini ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Mohon responnya. Halo? Halo? Oke, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Halo. Hah? Belum ya? Sebentar ini, Pak. Oke, baik. Lanjut berarti ya. Oke, Pak. Nah, kemudian menyisipkan data menjadi elemen ke N gitu ya. Nah, sisip data elemen ke N. Nah, logikanya di sini ininya belum saya bikinkan ya. Oke. Ini sebetulnya hampir sama ya dengan yang di single language biasa gitu ya. Jadi pertama P sama dengan head, kemudian ini ya, sebentar, parameternya ada 2, info yang mau disisipkan, kemudian N. N itu menunjuk ke urutan elemen keberapa info baru ini akan diletakkan gitu ya. Kemudian seperti biasanya saya memesan tempat untuk simpul baru ya. Kemudian ada I dan K variabel pembantu, I dan K tipenya integer, dimulai dengan P sama dengan head, I-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan N-1. Kemudian saya lakukan perulangan, do while P-next ya, berulang selama P-next-nya tidak sama dengan head dan I-nya kurang dari K. Ya, di dalam looping I plus plus P sama dengan P next ya, dia berputar terus sampai ke suatu urutan sebelum K, misalkan sebelum N gitu ya, karena di sini K-nya kan N-1 gitu ya. Ini boleh nanti misalkan I-nya berulang selama I-nya kurang dari N-1 ya, tapi nanti karena akan diuji lagi ya. Sini. Tadi tanpa K juga enggak apa-apa ya. Oke. Misalkan N-nya 5, berarti nanti dia berulang selama I-nya itu sama dengan 4 gitu ya. Karena kalau sudah sama dengan 5, dia tidak akan melakukan ini gitu ya. Nah, karena batasnya adalah K atau N-1. Oke, berulang. Nah, kemudian setelah perulangan, misalkan kita akan menyisipkan di ya simpul baru itu di urutan kelima, maka ketika P-nya itu menunjuk ke urutan keempat, nah, jadi jangan sampai menunjuk ke elemen kelima karena nanti akan ditempati oleh
info baru ya. Ini diuji jika I-nya kurang dari sama dengan K, maka simpul baru titik next sama dengan B next. Ya, B next-nya sama dengan, nah ini simpul baru dari ya. Saya rubah dulu, biar nanti kan B. Nah, ini masih banyak. Oke, saya ya P next-nya sama dengan simpul baru. Nah, else ya, artinya kalau I-nya itu lebih dari K, berarti posisi yang diinginkan itu tidak ada. Misalkan gini, ya kita akan menyisipkan simpul baru di posisi kelima. Padahal ya jumlah anggota linked listnya cuma ada 3. Ya, tadi kita tidak bisa menyisipkan simpul baru di urutan kelima. Kita maksimal bisanya di urutan keempat, gitu ya. Nah, ini ya. Oke, kita langsung praktekkan ya bagaimana caranya. Ya. Sama kita buat prosedur public void sisip data ya, sisip data elemen ke n ya, menjadi elemen ke n ini. Berarti parameternya harus ada 2. Pertama info barunya yang mau disisipkan. Ya. Kemudian sama n-nya, integer n ini ya. Nah, dan saya copy ini. Kemudian saya perlu integer I dan K ya. Boleh langsung dikasih nilai, misalkan I sama dengan 1, K-nya sama dengan N min 1 ya, boleh. Jadi mempersingkat saja ini ya. Kemudian perlu P. Nah, P tipenya P sudah ada ya. Oh ya, P sudah saya deklarasikan data. P sama dengan add. Nah, ini kemudian lakukan perulangan do while while-nya P next tidak sama dengan head, P titik next ya, tidak sama dengan head ya, dan ya, nah ini bisa ditulis begini ya. Oke, gitu ya. Dan I kurang dari K. I kurang dari K. Ya. Oke. I plus plus P sama dengan P next. I plus plus itu dinaikkan satu per satu, increment ya, satu-satu, dan P sama dengan P next. Nah, oke. Kenapa? Oh, kok dua ya, sorry. Ini harusnya dua ya, while gitu aja ya. Ini salah. Oke. Kemudian if I kurang dari sama dengan K, ya. If I kurang dari sama dengan K,
maka lakukan sesuatu, yaitu simpul baru. Ya. Simpul baru next sama dengan p titik next, gitu ya. Kemudian p next sama dengan simpul baru. Kemudian else system out elemen ke n tidak ada ya. Elemen ke plus ya, plus n plus tidak ada. Nah, oke. Satu. Oke, kita coba ya. Sisip elemen ke n. Kita kembali sini. Oke, saya biar tidak terlalu banyak ngetik, saya copy saja. Ini elemen ke n. Misalkan Ikram ya. Terus ya, misalnya saya mau taruh di elemen ke-10 menjadi elemen ke-10. Kira-kira berhasil apa enggak gitu ya. Ikram ya. Ya. Nah, dia langsung diletakkan di akhir ya. Diletakkan di akhir gitu aja langsung gitu ya. Nah, ya. Di sini Ikram menjadi oke. Kalau saya letakkan di posisi kedua, kita lihat kita benar. Nah, ini Ikram ada di posisi kedua ya. Irfan tetap menjadi posisi terakhir. Nah, sudah pas ya. Oke. Nah, sebagai tugasnya, saya tugas lagi ya. Tadi tugas. Berarti tadi kan sudah 6 ya. Ini tugas ke-7. Nah, tugas ke-7. Tugas 1, ini saya copy saja ini. Sama ini ya. Tapi yang di single linguist sirkular. Ya. Jadi tugasnya kalau ini kan sudah contohnya ini elemen ke n, kemudian ini Anda buat ya, tambahkan programnya untuk membuat penyisipan data sebelum elemen ke n. Jadi kalau n-nya 4 berarti nanti Anda sisipkan elemen menjadi elemen ketiga gitu ya. Oke, gampang lah. Itu ya. Saya kira gampang sekali ini. Kalau setelah elemen ke n, ya berarti nanti kalau n-nya Anda tentukan 4, berarti nanti menjadi elemen kelima. Yang globalnya menjadi elemen kelima. Ini gampang nih, dua tugas ini. Tadi ini kan 7 dan 8, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, saudara? Alhamdulillah masih belum. Masih Pak. belum ya? Oke. Lanjut, berarti ya. Mungkin saat nanti praktek nanti. Ya, nanti ini saya kopikan ulang ya program yang sudah saya buat.
Kadang nanti kan ada kesalahan-kesalahan nanti bisa saya tanyakan Pak. Oke, ya. Baik. Iya Pak. Sebentar, sebagai elemen GN sudah. Oke, sekarang, oh ya, sebelum dan setelah ini data ke X ya. Sebentar, saya kayaknya sudah membuat. Oh, belum. Oke, berarti saya tambahkan ya di sini. Oh ya, ini menyisipkan data sebelum dan setelah data X. Ya, ini saya copy saja. Ya, nanti tinggal disesuaikan. Ya. Oke, saya copy. Sisip data sebelum data X. Ya. Jadi nanti info barunya apa, data acuannya apa. Misalkan disisipkan sebelum Irfan, misalkan gitu ya. Oke, saya lihat dulu ini. P, nah ini tinggal di sini diubah P titik. Sebentar. Ya, P next ya. P next tidak sama dengan next ya. Nah, ya kayaknya hampir sama gini. Oke, saya coba. Misalkan saya akan menyisipkan data baru ya, sebelum data X ya. Misalkan yang disisipkan itu adalah Imam sebelum Ikram gitu ya. Sisipkan data Imam sebagai info baru sebelum data X Ikram ya. Kita cek hasilnya benar apa enggak. Nah ini Imam sebelum Ikram. Kita coba misalkan sebelum Indah ya, sebelum Indah misalnya. Ya. Imam sebelum Indah. Nah misalkan Imam sebelum Yudi, ya Yudi kan tidak ada ya. Kemudian ini harus Imam tidak bisa masuk ya. Karena Yudi belum ada di, nah ada. Imamnya tidak ada yang masuk ya, karena Yudi tidak ada di list memang ya. Nah, oke, cocok berarti kita ya. Kemudian berikutnya setelah data X, yang kita lihat tinggal merubah di sini aja. Next gitu ya. Kita ini sorry, belum ada pemanggilan tadi. Cek. Misalkan menyisipkan data apa? Ivan setelah Indah. Ya.
adalah ini ya. Oke, lanjut. Ya, Imam sebelum Indah, Ivan setelah Indah. Nah, cocok kita ya. Oke, itu penyisipan untuk algoritma untuk penyisipan baik di awal, di akhir. Ya, ini kan di awal semuanya, kemudian di akhir penyisipan menjadi data elemen ke n, kemudian menyisipkan data sebelum data x. Ya, caranya begitu. Dengan data setelah data x. Ya. Oke. Berikutnya menghapus ya, menghapus. Oke. Menghapus. Nah, ini berarti ini masih bahasanya masih bahasa Pascal ya. Saya nanti rubah saja ya. Jadi kita uji dulu jika headnya sama dengan nil kalau di bahasa Pascal, kalau di Java null gitu ya. Tulis pesan bahwa list kosong. Kalau enggak, artinya ada isinya, kita mulai dengan cara ini ya. R sama dengan head, P sama dengan head. While P next-nya tidak sama dengan head ya. Lakukan ini. P sama dengan P next ya. Artinya begini ya. Kita awalnya R dan P sama-sama menunjuk head ya. Karena kita akan menghapus di awal gitu ya. Oke. Kita harus menunjukkan P itu di sini. Ya, P di sini. Sebentar. Oh ya, ini nggak usah R berarti nanti cukup ya, karena kalau di Java nggak perlu ada dispose ya. Gini ya. Jadi nanti P-nya megang elemen terakhir. Nah, P-nya sama dengan, P next-nya sama dengan head next ya, head next ya, atau P next sama dengan, kalau ini kan P next ya, P next sama dengan P next gitu ya. Nah, jadi P next itu Irna, P next Ika. Nah, gitu ya. Oke, caranya sebentar. Oke, kita langsung rubah. Kita bikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Prosedur, public. Saya selalu terbawa bahasa pemrograman lain ya. Public void hapus elemen pertama aja. Hapus, kalau bahasanya biar sama dengan hapus data elemen pertama. Oke. Nah, ini tuh saya copy aja. Oke. Saya uji if head sama dengan null, maka saya sistem out include list kosong ya. Kemudian else P sama dengan head gitu aja ya, atau saya tak perlu ini. Tidak perlu ini ya. P sama dengan head, while P next tidak sama dengan head do gitu ya. P sama dengan head, kemudian while P next tidak sama dengan head.
Oh ya, ini harus ada pengujian lagi. Kalau ini kosong ya, ini kosong. Langsung perintah. Nah, kalau listnya cuma ada satu ini ya. Nah, jadi ujinya gini. If sorry, dan di sini if p titik next-nya sama dengan head. Nah, ini kan berarti cuma ada satu ya. Maka langsung aja head-nya sama dengan 0. Nah, else isi ya, yang ini ada isinya cuma tapi kalau satu ya, satu elemen. Jadi nanti langsung head-nya megang 0 gitu aja ya. Tidak megang apa-apa. Oke. Nah, kalau ada isinya lebih dari satu, gini. Nah, ada yang salah. Ini sama dengan, bukan sama dengan ya. Oke. While head ini ya, next lakukan to kontu. Langsung P sama dengan P next. Nah, dan itu aja. Kemudian setelah itu P next sama dengan, nah P next sama dengan bukan head next ya, tapi P next ya. P next, P next maksud saya. P next sama dengan itu nggak ada mungkin. Kalau head titik, oh ada ya, sama saja ya, kita gini head next ya. Oke. Atau P next sama dengan P next. Nah, ya. Boleh begitu ya. Sama. Jadi nulis situ P next sama dengan head next atau P next sama dengan P next. Sama saja. Jadi ilustrasinya kan gini ya. P next kan Irna. Ya. Kalau P next berarti Ika. Atau head ini kan ada next-nya ya. Oke. Lebih suka yang mana? Ya, terserah. Ya. Oke, ini saya remaks gitu aja. Ini salah satu. Kemudian head sama dengan P next. Ya. Head, ilustrasinya head yang tadi megang Irna, dia harus pegang P next-nya karena P next-nya kan sekarang sudah Ika. Head bisa sama dengan P next atau head sama dengan head next. Boleh begitu ya. Head sama dengan P next atau head sama dengan head next. Silakan pilih salah satu. Oke, itu hapus elemen pertama. Oke, kita lihat dulu. Oke, saya jalankan status terakhir itu elemen pertamanya Irna ya. Nah, berarti kalau saya
nanti hapus elemen pertama, irnanya hilang. Oke, caranya begini. Hapus elemen pertama itu ya, karena nanti irnanya hilang. Ya, dari irna ikram sekarang langsung jadi ikram. Kalau saya hapus lagi, ikramnya hilang lagi. Nah, misalkan hapus elemen pertamanya 2 kali, berarti irna dan ikram hilang. Ya, irna ikram hilang, langsung elemen pertama jadi ika. Itu ya, saya kira bisa dipahami. Nah, kita coba cara yang kedua ya, apakah sama hasilnya? Ya, ini ya, kemudian tidak salah dugaan saya. Ya, sama ya. Jadi irna ikram hilang. Berarti sama saja. Memang kalau belajar algoritma untuk linguist ini, ya Anda harus dibantu dengan ilustrasi gambarnya. Salah menempatkan stepnya, mestinya step kedua Anda tulis step pertama, itu akan mengacaukan struktur linguistnya, gitu ya. Perhatikan betul. Ya. Kemudian hapus elemen terakhir ya. Kita cek, ini masih pakai bahasa Pascal juga di akhir sirkular ya. Kita coba Oke. Saya perlu bantuan R ya. R-nya harus begini ya. Oke. Ini hampir sama. Saya copy saja ini. Oke. Hapus elemen terakhir. Oke. R dengan R juga gitu ya. Ya, kalau headnya kosong artinya listnya kosong ini ya, langsung ada pesan begini. Kalau ada isinya diuji lagi apakah isinya cuma satu. Kalau isinya cuma satu langsung saja ya headnya sama dengan 0. Isinya satu atau tidak ini cukup begini. Jika p next-nya sama dengan head ya, atau head next-nya sama dengan head karena menunjuk dirinya sendiri ya, maka head-nya 0. Else ya, ada isinya tapi banyak, tidak lebih tidak cuma satu, lebih dari satu ya mas. Oke. P berulang P R, oh ya tambahkan ini ya. Berarti kalau begitu saya tambahkan, nah ini R sama dengan P sama dengan P next. Ini biar tidak terlalu banyak, saya hapus. Oke. Nah, R next-nya sama dengan R next-nya sama dengan head, langsung gitu ya. R next-nya sama dengan head. R next-nya yang tadinya nunjuk P menjadi head, itu aja. R next-nya sama dengan head. Nah, itu head-nya tak perlu dipisah. Oke, kita lihat. Kita tambahkan
Hapus elemen terakhir. Oke, kita lihat. Oke, awalnya begini ya. Sebentar, ini ya. Ini ada Irna, Ikram, dan seterusnya. Elemen terakhirnya Irfan ya. Kemudian elemen pertama dihapus sekali. Tinggallah Ikram menjadi elemen pertama, Irfan menjadi elemen terakhir. Kemudian Irfan sebagai elemen terakhir dihapus. Berarti nanti Ivan. Nah, ini ya. Nah, Ivan ya, elemen terakhir Ivan yang menunjuk Ikram sebagai elemen pertama. Ini berarti sudah berputar atau sirkular. Ya. Berarti cocok ini sudah. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Halo? Ada yang ditanyakan? Masih? Masih bisa ya? Halo? Masih, Pak. GG, Pak. Oke. Baik. Lanjut ya. Oke. Siap, lanjut, Pak. Kemudian untuk mencari alamat elemen ke-K ya pada sirkular ini ya bisa Anda buat saja ya di sini ya menjadi tugas Anda coba aja ini ya program-programnya mencari alamat elemen ke-X ya data X sorry oke, ya. Mencari alamat elemen terakhir. Nah ada ya, berarti nanti ini saya jadikan tugas saja. Pertama mencari elemen, sebentar. Hapus elemen terakhir. Elemen pertama, elemen terakhir. Oh ya, Anda harus buat ini. Hapus elemen ke-K. Hapus data ke-K. Oke. Tugasnya Anda buat hapus data ke N, ke N ya. Berarti nanti integer N. Ini buat program di situ ya. Saya beri penanda. Tugas ke-9 ya. Hapus elemen hapus data ke N ya. Kemudian hapus data X. Saksi ya. Tugas ke-10 hapus data X. Tapi harus sama namanya. Ya, hapus data X dan ini. Oke, sama. Kita hapus data X ya. Kemudian hapus data sebelum data X. Ini tugas ke-11.
dan hapus data setelah data X, ya. Nah, itu tugasnya, plus nanti Anda coba untuk ini ya, programnya ini ya, yang sudah saya buat. Ini Anda buat implementasikan, ini tinggal mencontoh saja. Ya, udah ini 3 program terakhir itu Anda tinggal di copy gitu aja ya. Baik, bagaimana? Sudah ada gambaran ya? Atau belum? Halo? Kasih respon? Ada pertanyaan? Tugasnya cukup banyak ya, ada 12 ya, dengan yang minggu kemarin ya. Ya, nanti cara mencobanya, mengujinya di sini ya, di program utama yaitu di link listnya. Ya, misalkan Anda buat program hapus data setelah data X ya, itu maksudnya hapuslah data misalkan kalau di sini ya, kalau saya tampilkan ya. Ya, ini misalkan ini terakhir ya, kondisi terakhir listnya. Misalkan hapus data X itu misalkan data X-nya indah, berarti indahnya yang dihapus gitu ya. Tapi kalau prosedur hapus data sebelum data X, misalkan data X-nya indah, berarti yang dihapus imam. Gitu ya. Kalau hapus setelah data X, misalnya data X-nya indah, berarti yang dihapus Ivan. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu yang tugas yang ini ya. Nah, ini. Ya, 3 tugas terakhir ini. Oke, kalau ini hapus data ke N, ya tinggal urutan keberapa yang dihapus ya. Nah, N-nya 5, misalkan di sini diisi 5, berarti yang dihapus elemen atau data yang ada di urutan kelima. Oke, begitu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Nanti video ini akan saya upload juga di YouTube bersamaan dengan video yang minggu lalu ya. Saya lupa sampai hari ini saya belum menguploadnya di YouTube ya. Pesan saya tugasnya segera diselesaikan ya. Nanti dikumpulkan waktu kita UTS 2 minggu yang akan datang ya. Karena ini kan pertemuan ke-6, nanti pertemuan ke-7 ada lagi, pertemuan ke-8 baru UTS, itu ya. Bisa dipahami? Halo? Ya Pak. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum.